Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah dakwah di Brunei Darussalam. Sebelum melanjut ke pembahasan atau materi yang akan kami sampaikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Octavia Anggun, yang kedua ada Pungki, yang ketiga ada saya, Muhammad Irfan, dan yang keempat ada Latifah, dan yang kelima ada Hasna Haris Al-Anbiya. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah awal mula masuknya Islam di negara Brunei Darussalam. Pertumbuhan Islam pertama kali di Brunei Darussalam dapat ditandai dengan masuknya atau Islamnya Sultan Brunei, yaitu Awang Alak Batatar, yang kemudian namanya diganti menjadi Sultan Muhammad Shah. Walaupun sesungguhnya sejak abad ke-10 Brunei Darussalam telah berinteraksi dengan komunitas muslim, terutama yang berasal dari Cina, seperti Puluseh, yaitu seorang muslim utusan Maharaja Cina yang bernama Huang Hu pada tahun 1368 sampai 1398. Berpegang pada sebuah teori yang menyebutkan bahwa masyarakat itu akan mengikuti agama rajanya, maka fase pertumbuhan Islam sejalan dengan Islamnya Sultan. Sultan dengan agama yang dianutnya maka membangun sistem dalam wilayah kekuasaannya sejalan dengan agamanya. Teori tersebut telah membuktikan bahwa Islam hanya mula bertapak dengan kukuhnya di Brunei Darussalam dan tersebar di kalangan penduduk tempatan setelah agama itu dianut oleh Raja Brunei. Jadi setelah Raja Awang Alak Batatar tersebut masuk ke agama Islam, maka masyarakat pun ikut menganut agama Islam. Kemudian ada Ahmad Samad Ahmad berpendapat bahwa pada masa dahulu raja memainkan peranan utama dalam soal pemegangan akidah dan kepercayaan. Perkara ini pernah berlaku di Pasai semasa Marah Silu memeluk Islam lalu memakai nama Islamnya sebagai Al-Malik Al-Saleh, diikuti oleh para punggawa-punggawa dan kerabat baginda. Begitu juga di Malaka, setelah rajanya Islam, maka segala orang dan punggawa kerajaan semuanya masuk Islam. Sekaligus masyarakat baik yang laki-laki, tua, muda, kecil, besar, semuanya masuk agama Islam dititahkan oleh baginda. Pada slide selanjutnya, B. Para dai yang menyebarkan agama Islam. Sebagai pemimpin dan ulama, Syarif Ali gigih mendaulatkan agama Islam. Di antaranya, membina masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pentadbiran negara. Kegiatan membina masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam di Brunei Darussalam. Sultan Syarif Ali dikenal sebagai ulama. Karena itu, Kesultanan Brunei memiliki figur pemimpin yang karismatik. Sebagai seorang sultan dan ulama, baginda menjadi contoh tauladan untuk diikuti oleh masyarakat Brunei. Amin Sueni menyebutkan bahwa peran Syarif Ali dalam mengemban dakwah Islam dan menguatkan syariat Nabi Muhammad SAW di wilayah Kesultanan Brunei sangatlah besar. Setelah 7 tahun memerintah di Brunei pada tahun 1432, Syarif Ali meninggal dunia dan dimakamkan di makam Diraja Brunei. Pada slide selanjutnya membahas tentang model dakwah yang digunakan. Di Brunei Darussalam, agama Islam berkembang dengan model dakwah struktural, di mana kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau kesultanan di Brunei Darussalam. Salah satunya ialah memuatkan undang-undang Islam, yaitu hukum kanun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian. Dari situ dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aturan agama yang berdasarkan agama Islam.
Selanjutnya, selain menggunakan metode struktural, di Brunei Darussalam juga menggunakan metode dakwah kultural, yaitu memadukan antar budaya. Salah satunya ialah replika batu nisan Kung Cimuh, batu nisan Rokhayah binti Sultan Abdul Majid Ibni Hasan Ibni Muhammad Shah Al-Sultan, dan batu nisan Sayyid Alwi Bafaqih atau Mufaqih. Pula menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang, dan mubalik-mubalik Islam, dan menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua acara, baik suka maupun duka yang bercorak Islam. D. Respon masyarakat terhadap dakwah. Penegasan tentang pelaksanaan syariat Islam pada masa itu mungkin sebatas pelaksana ajaran Islam sebagai kewajiban personal yang digerakkan dan didakwah melalui pengaruh sultan, namun belum menyentuh atau memasuki persoalan penegakan hukum Islam sebagai hukum yang disiapkan untuk mengatur negara, karena tidak ada bukti-bukti pendukung bahwa syariat Islam pada masa itu telah diterapkan dan dijadikan sebagai hukum negara Brunei Darussalam seperti sekarang ini. Namun, pada saat itu masyarakat Brunei Darussalam merespon baik dengan masuknya Islam di negaranya. Hal ini disebabkan karena pemimpinnya yaitu Sultan Awang Alak Batatar menganut agama Islam. Karena pada saat itu seorang sultan memiliki peran utama dalam pemegangan akidah dan kepercayaan. E. Kesultanan dan kerajaan yang berkembang. Setelah Raja Awang Alak Batatar masuk agama Islam, negara meresmikan agama Islam sebagai agama resmi di Brunei Darussalam. Terdapat beberapa kesultanan Islam yang berkembang di Brunei Darussalam, di antaranya 1. Sultan Awang Alak Batatar ialah Raja Brunei yang pertama memeluk Islam dengan gelar Paduka Sri Sultan Muhammad Shah. Dia terkenal sebagai penggagas kerajaan Islam di Brunei dan Borneo. Pedagang dari Cina yang pernah ke Brunei merekamkan beliau sebagai Mahomasa. Beliau meninggal dunia pada 1402. Beliau menganut Islam dari Syarif Ali. Dikatakan Syarif Ali adalah keturunan Ahlul Bait yang bersambung dengan keluarga Rasulullah melalui cucu baginda Sayyidina Hasan. Berikutnya yaitu kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan kelima, yaitu Sultan Bolkiah pada tahun 1485 sampai 1524. Yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh pulau Kalimantan atau Borneo, Kepulauan Suluk, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambang, Matani, dan utara Pulau Pahlawan sampai ke Manila. Berikutnya ada Sultan Hasan pada tahun 1605 sampai 1619, merupakan sultan atau raja yang ke-9. Beliau melakukan beberapa hal yang menyangkut tata pemerintahan. Pertama, menyusun institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Kedua, menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara, baik suka maupun duka. Berikutnya ada puncak kesuksesan dan kemunduran Islam. Puncak kesuksesan. Kegemilangan Islam di Brunei Darussalam digambarkan oleh Muhammad Pengiran sebagai sebuah bintang kecil yang bersinar di utara Pulau Borneo, atau sebagai sebuah lampu kecil yang menerangi Pulau Borneo dengan cahaya keislaman. Negara yang sekalipun kecil, tetapi negara ini tertua dalam penerimaan Islam dan terpanjang dalam sejarah yang secara konsisten menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kunci kegemilangan Islam di Brunei karena keberkahan Sultan Syarif Ali, sehingga beliau diberi gelar Sultan Berkah. Di Brunei, orang percaya bahwa keberkahan dan keberkatan inilah yang menjadi kunci kegemilangan Islam. Sultan Syarif Ali adalah Sultan Berkah yang membawa keberkahan ke Brunei. Keberkahan itu sampai sekarang dinikmati masyarakat Brunei dan sekitarnya. Di dalam negeri berlimpah harta dan kemakmuran, stabilitas dan keamanan, juga mendapat keberkahan dengan kehadiran alim ulama ke negeri Brunei.
Mereka datang untuk menjadi guru-guru agama dan penyebaran syiar agama Islam. Kemunduran Islam di Brunei pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mumin dengan Pangeran Muhyiddin. Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut, yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan. Juga disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajah Eropa yang menggugat corak perdagangan tradisi, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan Kesultanan Asia Tenggara yang lain. Faktor penyebab kemunduran Islam. Agama Islam mulai melemah ketika dipimpin oleh Raja Matadah dan putranya. Ketika beliau memimpin, beliau menghadapi invasi Spanyol pada tahun 1572 Masehi yang berujung kegagalan. Dan setiap peristiwa itulah yang mengawali merabatnya penyebaran agama Kristen sekaligus surutnya syiar Islam. Sedikit ilmu yang dapat kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.